Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah video yang cukup menarik untuk kembali kita angkat kaum muslimin. Ini video dari channel Harry Pras, dimana di video ini Harry Pras mengangkat sebuah postingan dari sosial media seorang Ustadz Nuruddin, yang katanya ini Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi memusuhi orang-orang yang mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah, memusuhi dakwah sunnah, padahal ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan di dalam postingan ini, Ustadz ini menyatakan apabila disuruh memilih untuk ikut Wahabi atau Syiah, maka kata Ustadz ini lebih simpati kepada ulama-ulama Syiah. Ini sangat aneh dan sangat membagongkan kaum muslimin, ya. Padahal orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi adalah orang-orang yang mendakwahkan tauhid yang kuat, ya. Mendakwahkan tauhid dengan benar, mendakwahkan sunnah, mengajak kaum muslimin untuk mengamalkan syariat Islam ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, mencontoh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam mengamalkan Islam. Tapi dia lebih condong kepada ulama Syiah katanya, dengan segala sesuatunya lah yang dipikir oleh Pak Nuruddin ini, sesuatu yang sangat luar biasa, yang patut untuk dikagumi, sehingga dia lebih memilih, ya, lebih simpati kepada ulama-ulama Syiah daripada ulama-ulama yang dia sebut sebagai Wahabi, ya. Coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Kita sekarang baca postingan dari Mang Udin, yang dimana Mang Udin ini mengaku dia lebih baik menjadi Syiah daripada menjadi bagian pemahaman ulama Mekah Madinah, teman-teman. Ini diposting oleh Mang Udin pada tanggal 22 Mei 2021, berarti sekitar 3 tahun yang lalu. Dia sudah memilih, teman-teman, memilih lebih baik menjadi Syiah daripada Wahabi, teman-teman, daripada ulama yang memimpin Mekah dan Madinah. Dan dimana Syiah ini, teman-teman, menurut fatwa MUI sesat dan menyesatkan. Milih Syiah atau Wahabi? Saya orang Sunni, nyantri di pesantren Sunni dan kuliah di kampus Sunni sampai detik ini, dan insya Allah sampai akhir hayat saya akan memegang teguh ajaran kesunnian. Tapi kalau disuruh milih untuk menjadi Wahabi atau Syiah, terus terang saya lebih simpatik pada ulama-ulama Syiah. Tapi kenapa saya lebih simpatik kepada Syiah ketimbang Wahabi? Satu, orang Syiah itu tradisi dan filsafatnya sangat kaya. Filsafatnya kaya, teman-teman. Kekuatan pikirannya kaya, teman-teman. Sehingga apa? Saking memikirkannya bahwa Ali bin Abi Thalib itu mulia, super perfect. Harusnya Ali bin Abi Thalib yang jadi nabi, bukan Muhammad. Saking memikirkannya itu, ya. Saking menggunakan akalnya. Ya Allah, filsafat, kekuatan pikiran. Sundolo yo. Filsafatnya kaya, para pemikirannya berlimpah, dan karya-karya intelektualnya telah banyak mewarnai alam intelektual Islam. Tabai, pokoknya banyak dia menyebutkan, dan lainnya adalah beberapa nama yang bisa kita sebut untuk menggambarkan ketangguhan intelektual kaum Syiah itu. Bangga. Kasih tepuk tangan dengan Syiah. Sekalian banggakan Yahudi. Karena apa? Yahudi dan Syiah itu ibarat kotoran dibelah dua. Syiah dan Yahudi ibarat kotoran dibelah dua, ya. Astagfirullahaladzim, ya. Itu statement konyol dari Nuruddin kaum muslimin, ya. Kok bisa-bisanya membanggakan karya-karya Syiah, intelektual dari Syiah, ya, membanggakan, ya, kehebatan ilmu filsafatnya Syiah. Ini kan konyol namanya kaum muslimin, ya. Orang ilmu yang sangat mendasar saja Syiah ini sudah sangat fatal kaum muslimin, ya. Tidak mengakui Al-Quran ini adalah kitab yang sempurna, Al-Quran masih ada yang kurang. Itu saja sudah sangat fatal, ya. Berapa banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang-orang yang tidak percaya dengan kesempurnaan Al-Quran, ya. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang Syiah memiliki akidah bahwa Al-Quran ini kurang. Apa nggak kacau, ya? Mau dibanggakan apanya intelektualitasnya orang-orang Syiah, sementara masalah akidah saja rusak total, rusak parah, ya. Tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai nabi, ya. Itu akidah orang Syiah. Hanya saja memang dia bertakiyah, orang-orang Syiah itu bertakiyah. Akidah orang Syiah itu kan meyakini bahwa seharusnya yang menjadi nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Muhammad SAW. Malaikat Jibril itu salah menurunkan wahyu, ya. Coba kok bisa-bisanya bangga dengan, ya, hasanah keilmuan ulama-ulama Syiah, ya, sehingga lebih memilih jadi Syiah daripada orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi. Padahal orang-orang Wahabi lah yang justru mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Orang Wahabi itu mendakwahkan kemurnian agama Islam, supaya agama Islam ini terjaga kemurniannya. Islam dari dulu zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, sampai nanti harus tetap sama, ya. Itu dakwah orang-orang yang disebut Wahabi, bukan orang-orang yang kita tahu orang Syiah yang mengagungkan kuburan, ya, kuburan dipuja-puja, ngalap barokah di kuburan. Yang jelas-jelas itu adalah perbuatan syirik. Itu perbuatan syirik. Kuburan dijadikan tempat ibadah, padahal Nabi Muhammad SAW sudah memperingatkan
Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sementara orang-orang Syiah menjadikan kuburan-kuburan orang yang dianggap mereka soleh sebagai tempat ibadah. Ya. Orang-orang yang mengajak berbuat kesyirikan, belum lagi perbuatan bid'ah yang merusak agama, lah kok malah dikagumi. Ya. Sementara orang yang ingin mengajak kaum muslimin untuk memurnikan agama Islam, ya, menjaga kemurnian agama Islam, lah kok malah disebut Wahabi. Ya. Ini kan aneh kaum muslimin ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Dan di sini sangat parah teman-teman kalau kita membaca ini sampai selesai. Parah teman-teman. Kita baca yang paling mendasar. Kedua, orang Syiah tidak suka mengkafir-kafirkan atau menyesatkan. Iyalah. Kan Syiah itu taqiyah. Akibat akidah taqiyah. Ya, perhatikan baik-baik kalimat saya. Akibat taqiyah, orang Syiah yang awalnya hanya 3 orang Syiah nih yang ngomong. Sampai hari ini sudah lebih 500.000 katanya. Sudah jutaan mungkin yang menganut agama Syiah. Gara-gara apa? Gara-gara taqiyah, ya, berbaur dengan Sunni. Akhirnya apa? Banyak yang bersaksi di kalangan orang-orang Nahdiyin, sudah banyak yang terdoktrin Syiah dan menjadi orang Syiah sekarang. Data dari mana dia ini bisa menyatakan orang Syiah tidak mengkafirkan? Anda itu kafir bagi orang Syiah. يقول ويظهر من بعض الأخبار بل من كثير منها أنهم في الدنيا أيضا في حكم الكفار، مو فقط في الآخرة. سيد الخوي مولانا في الدرجة أقل، قال في الدنيا بحكم المسلمين ولكن في الآخرة شنو؟ من الكفار. أما يقول كثير من الأخبار يقول في الدنيا أيضا ماذا؟ من الكفار. لكن الآن احنا مأمورين أن نتعامل معه تعامل المسلمين إلى أن يظهر الإمام سلام الله عليه، الإمام الثاني عشر، عندما يظهر يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع الأمور. Ya, tapi kalau Anda sudah setengah Syiah, setengah Sunni, ya mungkin Syiah akan suka dengan kalian. Seperti pernyataan oleh ulama Syiah, orang-orang Sufi, jembatan orang Syiah. لكن الوهابية لا عندهم صوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية ونحن في هذا نتعاون معهم. Tepuk tangan. Tepuk tangan teman-teman. Begitulah cara mereka ini merusak Islam dari dalam. Apalagi orang-orang yang seperti ini nih lebih baik jadi Syiah daripada ikut ulama Mekah Madinah. Ini sudah kesentuh loyuan teman-teman. Akalnya rusak. Nah, ini parah nih kaum muslimin ya. Nggak ngerti nih wawasan Nuruddin tentang Syiah ini seperti apa sebenarnya kaum muslimin. Kok sampai tidak mengetahui bahwa orang-orang Syiah itu mengkafirkan selain mereka. Ya, kok bisa-bisanya orang Sunni disandingkan dengan Syiah. Sementara Sunni dengan Syiah itu seperti air dan api. Nggak mungkin bisa bersatu. Ya, nggak mungkin bisa berjalan beriringan. Itu tadi ada video-video cuplikan dari channel Harry Pras yang menunjukkan bagaimana sebenarnya akidah orang-orang Syiah, bagaimana sebenarnya sikap orang Syiah terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sudah cukup jelas, bahkan sangat jelas ya, bahwa orang-orang Syiah ini mengkafirkan orang-orang di luar Syiah. Lah kok malah Nuruddin milih jadi Syiah. Na'udzubillah min dzalik ya. Sekarang coba kita tambahi lagi videonya yang menunjukkan fakta bahwa orang-orang Syiah ini malah ya mengkafirkan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, akidah yang seperti ini dibenarkan sama Nuruddin. Apakah dibenarkan? Coba. Sekarang kalau kita mau mengagumi hal-hal yang terkait masalah agama, ya, kok mengagumi Syiah? Itu berarti akidahnya belangsak. Akidahnya jelas berantakan. Ya, akidahnya jelas berantakan. Karena akidah itu pondasi. Nah, kalau Syiah orang-orang Syiah pondasinya saja hancur, pondasinya rusak, kok bisa dipuji bangunan di atas pondasi yang hancur? Coba, ini akalnya kemana ya? Coba kita lihat video fakta dari orang-orang Syiah yang seperti ini kaum muslimin. Allahu Akbar. Aisyah fi an-nar. Farhan? ليش اليوم فرحان؟ عايشة في النار 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 على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة. كافر مشرك ملحد زنديق مستحق للعنة وفي نار جهنم إذا كان في غير ظرف التقية. سبحان الله. والله إن الكفار أفضل من أبي بكر وعمر. أقسم بالله أمريكا يهود نتنياهو أريال شارون أفضل آلاف مرة من أبي بكر وعمر. كلب أريال شارون كلبه ليس أريال شارون. أريال شارون عنده كلب، ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر آلاف مرة. Nah kaum muslimin ya, itu tadi video-video tentang fakta bagaimana akidah orang-orang Syiah. Ya, jelas orang-orang Syiah itu mengkafirkan istri Nabi Muhammad SAW, ya, mengkafirkan Ummul Mukminin, ya, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, lah kok bisa-bisanya orang yang mengkafirkan istri Nabi Muhammad SAW
dikagumi oleh Nuruddin. Ya Allah, ini sudah sangat parah kaum muslimin ya, sudah sangat parah. Orang Syiah itu ya, kalau kita melihat akidah-akidah yang sebenarnya dari orang Syiah itu, mereka sudah keluar dari Islam dengan mereka tidak mengakui Al-Quran ini adalah Al-Quran kitab yang sempurna. Ya, itu sudah kafir mereka kaum muslimin, sudah kafir. Dari tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW itu sudah sangat jelas. Kok bisa-bisanya Pak Nuruddin lebih simpati kepada ulama Syiah daripada orang-orang Wahabi yang mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah, ya, yang mengajak manusia untuk menegakkan tauhid, untuk membasmi kesyirikan, untuk menegakkan sunnah, untuk memberantas bid'ah dan juga berbagai kemaksiatan. Ya, ini sangat aneh dan membagongkan kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan para pengikut Pak Nuruddin ini ya mendapatkan hidayah kaum muslimin, ya, mendapatkan taufik dan hidayah untuk mengenal dakwah sunnah, ya, yang selama ini ya disebut-sebut sebagai dakwah Wahabi, ya, termasuk disebut oleh Nuruddin sendiri sebagai Wahabi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.